Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan kami akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu penerapan gelombang elektromagnetik dalam bidang kesehatan. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi ini yaitu yang pertama teori tentang gelombang elektromagnetik, yang terdiri atas pengertian gelombang elektromagnetik, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua yaitu manfaat gelombang elektromagnetik itu sendiri dalam bidang kesehatan. Oke, selanjutnya kita masuk dalam materi yaitu teori gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Selanjutnya, energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, dan semakin tinggi frekuensinya. Dan dari beberapa percobaan yang telah dilakukan, Hertz berhasil mengukur bahwa radiasi gelombang elektromagnetik frekuensi radio yaitu 100 MHz yang dibangkitkan memiliki kecepatan rambat sesuai dengan nilai yang diramalkan Maxwell. Selanjutnya kita masuk dalam sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat-sifatnya yaitu pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Kedua, merupakan gelombang transversal. Ketiga, dapat mengalami polarisasi. Keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Kelima, dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Keenam, dapat mengalami interferensi. Dan yang ketujuh, dapat mengalami lenturan atau hamburan, atau bisa juga disebut difraksi. Dan yang terakhir, merambat dalam arah lurus. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Maxwell, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah sebesar 31 miliar meter per sekon, nilainya sama dengan laju cahaya terukur. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh Hertz, di mana Hertz berhasil mengukur bahwa radiasi gelombang elektromagnetik frekuensi radio sebesar 100 MHz yang dibangkitkan memiliki kecepatan rambat sesuai dengan nilai yang diramalkan oleh Maxwell. Selanjutnya kita masuk dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik ini merupakan susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut dengan osilator. Selanjutnya yang kedua yaitu gelombang mikro atau biasa juga disebut dengan microwaves. Adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah ini meliputi daerah frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai 4 cm sampai 10 sampai 1 cm. Selain itu, sinar inframerah dihasilkan oleh
elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Nah, jadi setiap benda panas pasti akan memancarkan sinar inframerah. Selanjutnya yang keempat yaitu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah sebagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Nah, panjangnya ini bervariasi tergantung dari warnanya. Pada umumnya, cahaya tampak ini terdiri dari cahaya violet atau ungu dengan panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 sampai 7 meter dan cahaya merah dengan panjang gelombang 7 kali 10 sampai 7 meter. Selanjutnya yang kelima yaitu sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau daerah dalam panjang gelombang 10 sampai 8 meter, 10 sampai 7 meter. Nah, selain itu, gelombang ini dihasilkan oleh atom dalam molekul dalam nyala listrik. Kemudian yang keenam yaitu sinar X. Nah, di mana sinar X ini merupakan bagian elektromagnetik yang sering kita dengar. Nah, ternyata sinar X ini mempunyai frekuensi 10 Hz sampai 100 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 cm sampai 100 cm. Nah, walaupun seperti itu, tetapi ternyata ini sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Nah, di mana sinar gamma ini mempunyai frekuensi 10 Hz sampai 10 Hz dan panjang gelombangnya 10 cm sampai 10 cm. Nah, selain itu daya tembus paling besar. Nah, sehingga menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat gelombang elektromagnetik dalam bidang kesehatan. Adapun manfaat-manfaatnya yaitu yang pertama, gelombang mikro atau microwave ternyata berfungsi untuk menghancurkan tumor yang bersarang dalam tubuh. Adapun cara pengerjaannya yaitu gelombang mikro diarahkan pada lokasi tumor yang bersarang dalam tubuh. Selanjutnya, cairan tumor menyerap gelombang mikro sehingga terjadi eksitasi atom dan panas yang dihasilkannya bisa menghancurkan jaringan tumor tersebut secara tepat tanpa melukai jaringan tersebut. Yang kedua yaitu sinar inframerah, di mana sinar inframerah ini dapat digunakan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan organ tubuh. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Nah, hasil lukisan panas dapat menggambarkan daerah mana yang panas dan tidak. Kemudian, pancaran panas yang berupa pancaran sinar inframerah dari organ-organ tubuh bisa dijadikan sebagai informasi atau kondisi kesehatan organ tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya atau sinar tampak. Cahaya atau sinar tampak ini digunakan untuk mendapatkan informasi visual tentang pasien. Misalnya warna dari seseorang, adanya ketidaknormalan struktur tubuh seseorang. Dan yang paling utama adalah kita dapat melihat berbagai peralatan seperti ophthalmoskope untuk melihat ke dalam bagian mata dan otoskope untuk melihat bagian dalam telinga. Selanjutnya yang keempat yaitu sinar ultraviolet, di mana sinar ultraviolet ini dimanfaatkan dalam proses sterilisasi makanan, di mana kuman dan bakteri berbahaya di dalam makanan dapat dimatikan.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena sinar ultraviolet ini juga dapat dihasilkan oleh proses internal atom dan molekul. Selain itu, karena sinar ultraviolet ini memiliki energi yang cukup kuat dan sifatnya juga yang dapat mengionisasi bahan. Selanjutnya yang kelima yaitu sinar X. Sinar X ini dikenal luas dalam dunia kedokteran sebagai sinar Röntgen, dipakai untuk memeriksa organ bagian dalam tubuh. Tulang yang retak di bagian dalam tubuh dapat terlihat menggunakan sinar X. Mengapa? Karena sinar X berada pada rentang frekuensi 300 juta GHz atau 10 pangkat 17 dan 50 miliar GHz atau 10 pangkat 19. Sinar X ini dianggap sebagai salah satu penemuan penting dalam fisika, di mana sinar X ini ditemukan oleh ahli fisika Jerman bernama Wilhelm Röntgen saat sedang mempelajari sinar katoda. Kemudian, cara paling umum untuk memproduksi sinar X adalah melalui mekanisme yang disebut Bremsstrahlung atau radiasi perlambatan. Mekanisme yang ditempuh oleh Röntgen saat pertama kali menghasilkan sinar X. Dalam teori radiasi gelombang elektromagnetik, diketahui bahwa muatan listrik yang dipercepat atau diperlambat akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, selain melalui radiasi perlambatan, sinar X ini juga dihasilkan dari proses transisi internal elektron di dalam atom atau molekul. Yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma ini sering digunakan untuk membunuh organisme yang dikenal dengan istilah irradiation, sehingga dapat mengobati tipe kanker tertentu. Adapun proses atau mekanismenya yaitu serangkaian sinar gamma dipancarkan langsung pada sel yang terkena kanker untuk dimusnahkan, di mana prosedur ini dikenal dengan istilah gamma knife surgery atau pembedahan dengan pisau gamma. Keterangan selanjutnya yaitu, jika sinar gamma mengenai molekul DNA dalam batas tertentu, sel tubuh akan memperbaiki gen yang rusak. Nah, proses perbaikan sel berhasil setelah paparan dosis tinggi dilakukan. Sedangkan untuk paparan dosis rendah, proses perbaikannya lambat. Adapun risikonya adalah keruntukan rambut, nausea atau mual, dan menyebabkan kematian tanpa perawatan medis. Selain itu, sinar gamma berfungsi untuk mensterilkan peralatan medis. Radiasi pengionan adalah energi tinggi yang terpancar dari radiasi isotop radioaktif seperti kobalt 60 atau sinar gamma itu sendiri, atau yang dihasilkan oleh percepatan mekanis elektron sampai kecepatan dan energi tinggi atau sinar katode atau sinar beta. Selain itu, dalam sinar gamma ini terjadi aksi letal, di mana aksi letal radiasi pengionan menghancurkan mikroorganisme dengan menghentikan reproduksi sebagai hasil mutasi letal, di mana mutasi ini disebabkan karena transformasi radiasi menjadi molekul penerima pada sinar X, menurut teori langsung. Nah, mutasi ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak langsung, di mana molekul air diubah menjadi kesatuan yang berenergi tinggi seperti hidrogen dan ion hidroksil. Nah, semua ini pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan energi pada asam nukleat dan molekul lain. Nah, sehingga hilangnya keberadaannya bagi metabolisme molekul sel yang ada pada bakteri. Demikianlah materi yang dapat kami bawakan, dan jika dalam materi kami terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga materi ini dapat bermanfaat.